Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda-ananda ibu? Alhamdulillah sehat ya, dan tetap semangat. Pertemuan hari ini kita belajar tema 7, subtema 3, tanaman di sekitarku, pembelajaran 5 dan 6. Pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan, terdiri dari akar, batang, buah, daun, dan bunga. Di sini, tidak hanya bagian buah yang dapat kita makan, tetapi bagian lain seperti akar, batang, daun juga bisa kita makan. Tanaman-tanaman apa saja itu? Perhatikan penjelasan ibu berikut. Tanaman apel, mangga dapat dimakan bagian buahnya. Tanaman bayam, kangkung, dan sawi dapat dimakan bagian daunnya. Tanaman jagung, kedelai, kacang tanah dapat dimakan bagian bijinya. Batang tebu dapat dimakan bagian batangnya. Tanaman wortel, ubi dapat dimakan bagian akarnya. Kita akan menjawab percakapan berikut yang masih kosong. Sebelum itu kita akan membaca cerita ini. Ibu Toni pandai memasak. Ibu Toni senang membuat kue. Ibu membuat singkong keju dan getuk. Keduanya terbuat dari singkong. Rasanya sangat lezat. Toni dan ayah suka sekali. Lengkapilah percakapan berikut dengan kalimat pujian. Tuliskan juga kalimat tanggapan yang sesuai. Ibu berkata, "Bagaimana rasa kue buatan ibu?" Nah, di sini kita harus menulis jawabannya dengan kalimat pujian. Kalimat pujian yang sesuai berdasarkan cerita ini adalah, "Kue buatan ibu enak sekali." Dan ibu bisa memberi tanggapan dari pujian dengan kalimat terima kasih. Kita tulis ya, terima kasih. Toni. Selanjutnya kita akan membaca cerita berikut di halaman 79. Ibu Lani senang bertanam sayuran. Halaman rumah Lani sempit. Oleh karena itu, Ibu Lani menanam sayuran di pot bertingkat. Sayuran yang ditanam bermacam-macam. Ada bayam, sawi, kangkung, dan selada. Ibu dan Lani merawat tanaman tersebut dengan baik. Tanaman disiram 2 kali sehari, setiap pagi dan sore hari. Tanaman diberi pupuk dengan teratur. Daun yang terkena hama dipotong. Pot bertingkat diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Semua sayuran tumbuh subur. Setelah kita baca cerita ini, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita baca dulu perintah soalnya. Tuliskan cara Lani dan Ibu merawat tanaman sesuai gambar berikut. Perhatikan gambar pertama. Apa yang sedang dilakukan Lani? Ya, Lani sedang menyiram tanaman. Berarti cara merawatnya sesuai gambar yang pertama, yakni menyiram tanaman berapa kali sehari? Coba perhatikan cerita ini. 2 kali sehari. Berarti kita tulis di sini kalimatnya
menyiram tanaman 2 kali sehari. Seperti ini ya kalimatnya, menyiram tanaman 2 kali sehari. Gambar kedua, apa yang sedang dilakukan ibu? Di sini ada bungkus pupuk, berarti ibu sedang memberi pupuk. Jadi cara merawat tanaman sesuai dengan gambar kedua adalah memberi pupuk. Kita tulis di baris kedua. Selanjutnya, pada gambar yang ketiga, apa yang sedang dilakukan ibu? Di sini ibu memegang gunting dan memotong bagian tanaman yang terkena hama, atau daunnya yang sudah layu atau mati, atau bagian bunganya yang sudah layu atau mati, itu semua harus dipotong karena dapat menyebar ke bagian tanaman yang lain. Jadi, cara merawat tanaman sesuai dengan gambar yang ketiga adalah memotong bagian tanaman yang terkena hama. Kita tulis di sini. Kita ulangi lagi membacanya sesuai dengan aturan merawat tanaman berdasarkan gambar berikut. Yang pertama, menyiram tanaman 2 kali sehari. Kedua, memberi pupuk. Ketiga, memotong daun yang terkena hama. Perhatikan soal cerita hitungan berikut. Pak Joko menanam 42 bibit jagung. Ia menanam bibit kedelai 12 lebih banyak dari jagung. Berapa banyak bibit kedelai yang ditanam Pak Joko? Di sini kita akan melakukan penjumlahan karena kalimatnya yang ditanya adalah berapa banyak bibit kedelai. Cara penyelesaiannya yakni di sini tertulis bibit kedelai 12 lebih banyak dari jagung. Berapa bibit jagung di sini? 42. Artinya bibit jagung sama banyaknya dengan bibit kedelai ditambah 12. Kita tulis bibit sama dengan bibit kedelai. Berapa banyak bibit jagung? 42, berarti sama dengan bibit kedelai sama-sama 42 ditambah kedelai tetapi lebih banyak 12 dibanding jagung, berarti ditambah 12. 42 ditambah 12 berapa hasilnya? Kita bisa menghitungnya dengan menyusun ke bawah ya, seperti ini. 42 ditambah 12. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. 54. Berarti hasilnya adalah 54. Kita baca lagi soalnya. Berapa banyak bibit kedelai yang ditanam Pak Joko? Yang ditanam adalah 54 bibit kedelai. Selanjutnya, kita akan menulis tegak bersambung berdasarkan kalimat ini. Jagung dimakan bijinya. Pertama kali kita akan menulis huruf kapital J dalam tegak bersambung seperti ini. Garis sambung. Kemudian A, garis sambung. G, garis sambung. U, garis sambung. N, garis sambung. G.
Bisa dibaca ya tulisan tegak bersambungnya, yakni kata jagung. Kemudian kita spasi, garis sambung, dan huruf D. Diikuti dengan huruf I, diberi titik, D, M, A, K, seperti ini. A, garis sambung, N, dimakan. Kata selanjutnya diawali dengan huruf B, seperti ini. I, jangan lupa titik, titik, biji, N, kemudian Y, garis sambung, dan terakhir A. Kalimat ini bisa dibaca ya, tegak bersambungnya, jagung dimakan bijinya. Silakan Ananda Ibu mempraktekkan penulisannya ya. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.